Hai, salam ketemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kita akan membahas tentang akuntansi instrumen keuangan dengan bahan pembahasan tentang sekuritas hutang, bagaimana model bisnis dan penilaian. Sekuritas hutang yang akan dibahas ini adalah sekuritas obligasi, di mana investasi dalam sekuritas obligasi biasanya dipengaruhi oleh motivasi investor membentuk model bisnisnya. Investor biasanya membeli obligasi atau sekuritas hutang dan menahannya sampai jatuh tempo. Artinya, investor ingin memperoleh pendapatan rutin dan tetap dari bunga obligasi dan pada saat jatuh tempo menerima pelunasan. Motif kedua bisa saja investor berinvestasi bukan untuk bunga dan pokok pinjaman, namun untuk spekulasi, yaitu menjual obligasi ketika harga naik. Selisihnya disebut dengan capital gain. PSAK nomor 71, bagi entitas atau investor yang berinvestasi dalam sekuritas hutang, maka aset keuangan tersebut harus diukur atau dinilai dengan salah satu dari tiga berikut ini. Apakah dia cost teramortisasi atau dinilai sebesar nilai wajar melalui laba komprehensif lainnya, atau dinilai sebesar nilai wajar melalui laporan rugi laba. Nah, kita perhatikan bagaimana penerapannya kalau model bisnisnya ditahan sampai jatuh tempo dan dijual, atau diperjualbelikan atau spekulasi. Nah, biasanya kalau ditahan sampai jatuh tempo, arus kas bagi investor itu hanya berasal dari bunga dan pelunasan pokok. Sementara kalau ditahan sampai jatuh tempo dan pada saat tertentu dijual, selain hanya dari bunga dan pelunasan pokok, dia juga akan beroleh arus kas dari selisih harga atau capital gain. Namun kalau diperjualbelikan atau spekulasi, biasanya arus kas yang diperoleh oleh investor lebih mengarah kepada selisih harga. Nah, kemudian kita lihat klasifikasi pengukuran atau penilaiannya. Kalau ditahan sampai jatuh tempo, maka investor harus melakukan amortisasi atas agio atau disagio dari sekuritas hutang. Kemudian kalau ditahan sampai jatuh tempo dan dijual, maka investor harus melakukan penilaian atas nilai wajar dan selisih penilaian tersebut atau selisih pengukuran tersebut dilaporkan pada other comprehensive income, yaitu di bagian ekuitas. Nah, kalau diperjualbelikan atau spekulasi, maka dilakukan penilaian atas nilai wajar, sama saja dengan yang ditahan sampai jatuh tempo dan dijual, namun selisihnya dilaporkan pada laporan rugi laba. Beda ya. Kalau ditahan sampai jatuh tempo dan dijual, itu dilaporkan pada other comprehensive income, ini merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham. Sementara kalau di rugi laba, dia sebagai penambah kalau untung atau pengurang kalau rugi, bagi rugi laba perusahaan. Nah, kita lihat, kita ambil satu contoh bagaimana menggunakan pengukuran cost teramortisasi. PT Tutur pada tanggal 1 September 2018 membeli obligasi PT Tinular senilai 10 juta berbunga 10% dan bunga diterima setiap 6 bulan, yaitu tanggal 1 bulan 9 dan 1 bulan 3. Bunga pasar untuk obligasi yang sama adalah 8%. Kalau kita perhatikan, obligasi atau sekuritas hutang itu memberikan bunga lebih tinggi dari suku bunga pasar. Artinya, secara gampang kita mengatakan bahwa sekuritas hutang tersebut dijual atau direalisasikan di atas harga nominal atau sering disebut dengan agio. Jatuh tempo investasi tersebut adalah 5 tahun. Berapakah nilai realisasi obligasi dan kursnya? Bagaimana pencatatannya di dalam jurnal umum? Nah, ini tadi dia, kita lihat model bisnis pertama, yaitu ditahan sampai jatuh tempo, maka dilakukan cost teramortisasi. Nah, pertama, kita harus menghitung berapa nilai realisasi obligasi. Kalau Anda lihat video sebelumnya, nilai realisasi obligasi itu dipengaruhi atas nilai sekarang dari nilai jatuh tempo ya.
nilai sekarang dari nilai obligasi jatuh tempo, di mana present value-nya kita cari dulu faktornya, yaitu 0,6755. Bagaimana kita melihatnya ini dilihat dari tabel. Anda juga bisa menghitungnya sendiri dengan rumus, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian nominalnya 10 juta, kita kalikan, maka nilai sekarangnya adalah 6.755.642. Kemudian, kita juga harus menghitung nilai sekarang dari anuitas bunga. Berapa bunga per periode dibayar, karena tadi 5 tahun, maka ada 10 periode, maka per periode dengan bunga 5%, maka kalikan 10 juta dapat nilai bunga nominalnya adalah 500.000. Jadi per periode, si investor PT Tutur tadi akan menerima bunga 500.000 setiap periode. Berarti kalau ada 10 periode, bunganya nanti kalau di total itu adalah ya 5 juta. Nah, sekarang nilai sekarang dari 5 juta itu kita kalikan dengan present value ordinary annuity. Ini juga dari tabel, kalau mau menghitung sendiri ada juga di video sebelumnya. Maka kalau dikalikan ini, dia akan peroleh ini 4.055.448. Nilainya tidak sampai 5 juta karena nilai sekarang ya. Nah, ini kita jumlahkan, maka inilah nilai realisasi. Artinya apa? PT Tutur akan membayar Rp10.511.90. Artinya ada agio sebesar 811.000 karena tadi nilai nominalnya 10 juta. Ya, agionya itu 108, ini 8% di atas nilai nominal. Maka nanti PT Tutur akan mencatat investasi itu sebagai investasi dalam sekuritas hutang, kemudian cash. Jadi cash yang dikeluarkan adalah Rp10.811.90. Nah, kita perhatikan amortisasinya. Amortisasi itu apa? Amortisasi itu adalah penyesuaian terhadap pendapatan bunga pasar. Amortisasi dilakukan setiap investor mencatat bunga ya, mencatat pendapatan bunga. Setiap dia mencatat bunga, maka harus dilakukan amortisasi. Nah, bagaimana cara menghitung amortisasi atau membuat tabel amortisasi? Maka buatlah tabel dengan 5 kolom, periode, bunga diterima, bunga pasar, amortisasi, dan nilai buku atau nilai tercatat. Dimulai dari periode 0, yaitu periode di mana terjadi penjualan obligasi atau sekuritas. Kemudian kita hitung periode pertama, ini bunga diterima 5% kali nilai nominal ya, 5% kali nilai nominal atau 5% kali 10 juta, maka dapat 500.000. Sedangkan bunga pasar itu 4%, itu dari bunga pasar 8%, karena 2 kali periode bunga setahun bagi 2 dapat 4%. Ini kita kalikan, 4% dikalikan dengan nilai tercatat sebelumnya, maka dapat 432. Untuk tahun kedua juga begitu, sama. Ini dikalikan 4% dikali 10 juta dapat 429. Begitu seterusnya sampai tahun ke-10. Nah, perhatikan sebagai kendali apakah tabel amortisasimu benar. Nanti pada akhir tahun periode pembayaran bunga, pada akhir periode pembayaran bunga, periode ke-10, maka nilai tercatatnya harus mendekati atau sama dengan nilai nominal. Ya. Jadi ini nanti pada akhir periode ke-10, nilai investasi jangka panjang di laporan posisi keuangan itu harus sama dengan nilai nominalnya. Ya, 10 juta. Inilah cara membuat tabel amortisasi. Kemudian kita lakukan pencatatan pada tanggal 31 Desember 2018. Perhatikan, ini adalah garis waktu. Garis waktu. Nah, waktu ini dibagi 2, tahun 2018 dan tahun 2019. Periode pertama, pada saat penjualan obligasi, kemudian pada saat penyusunan laporan keuangan atau sering disebut pisah batas atau cut off, kemudian pada saat penerimaan bunga, sebenarnya kalau mau disambung lagi, ini adalah tanggal 1 bulan 9 tahun 2019, kemudian kalau mau disambung lagi ini tanggal 31 Desember 2019 gitu ya. Nah, kita fokus kepada apa yang mau dicatat tanggal 31 Desember 2018.
pada saat cut off atau pada saat penyusunan laporan keuangan. Nah, kalau kita perhatikan kejadian tahun 2018, ini sudah ada 4 bulan bunga yang berjalan atau disebut juga dengan bunga akrual. Mulai 1 September sampai dengan 31 Desember, bulan 9, 10, 11, dan 12, 4 bulan. Nah, kalau kita hitung bunga berjalannya itu adalah 333. Ini dia ya, 333. Ini cara menghitungnya. Nah, kemudian itu kita catat piutang bunga, kredit pendapatan bunga, karena belum diterima ya, piutang bunga pada pendapatan bunga. Kemudian kita lakukan amortisasi. Amortisasinya karena tadi agio, kita debitkan pendapatan bunga, kita kreditkan investasi dalam sekuritas hutang sebesar 45. Jadi ini adalah 4 bulan ini ya, 4/6 kali ini amortisasi setahun, 67.556. Oke, apakah bisa disatukan ini? Kedua jurnal ini bisa, ya. Piutang bunga nanti didebitkan 333, investasi dalam sekuritas kita kreditkan 45.037, kemudian pendapatan bunganya kita kreditkan sebesar pendapatan bunga 3333 kurang 45037. Bisa disatuin. Kenapa saya bisa? Agar Anda bisa tahu mana jurnal untuk mencatat pendapatan bunga berjalan, mana jurnal untuk mencatat amortisasinya. Ini ya, untuk akhir tahun. Nah, kalau kondisi agio, maka seperti tadi, pendapatan didebitkan, investasi sekuritas hutang dikreditkan. Nah, kalau kondisi disagio, kebalikannya ya. Kebalikannya. Nah, bagaimana menyajikan transaksi tadi di laporan keuangan? Nah, ini laporan keuangannya, piutang bunganya menjadi 3333, investasi dalam sekuritas hutang 10.766.053, kemudian pendapatan bunga 288.296. Ini diambil dari akun piutang bunga. Kemudian investasi sekuritas hutang. Ini nilai bukunya ya, atau nilai tercatat. Nah, bagaimana penerimaan bunga? Penerimaan bunga itu pada saat pertama sekali adalah tanggal 1 Maret 2019. Kita perhatikan, kamu debitkan kasnya 500.000, karena memang itu yang diterima, 500.000, kupon pertama. Kemudian pendapatan bunganya 166.667, itu adalah pendapatan bunga 2 bulan, ya, mulai dari Januari dan Februari 2 bulan. Sementara yang 4 bulan itu adalah pendapatan bunga tahun 2018 yang sudah menjadi piutang bunga. Begitu ya, piutang bunga. Kemudian ingat bahwa ketika bunga dicatat harus ada amortisasi, maka kita lakukanlah amortisasi. Pendapatan bunga di debit, investasi dalam sekuritas hutang di kredit. Nah, perhatikan 22.519 ini adalah amortisasi 2 bulan. Amortisasi 4 bulannya itu tahun 2018, ini adalah amortisasi 2 bulan, yaitu mulai Januari dan Februari. Nah, pada tanggal 1 September 2019 adalah penerimaan bunga yang kedua. Ini tidak ada masalah karena tidak melewati periode 2 periode, maka didebitkan kas, dikreditkan pendapatan bunga. Kemudian diamortisasi, ini sesuai dengan tabel, pendapatan bunga, kredit, debit, investasi dalam sekuritas di kredit. Nah, kita masuk model bisnis yang kedua, available for sales, atau ditahan sampai jatuh tempo dan dijual. Seperti tadi kita sebutkan di atas, maka kita akan melakukan penilaian atas nilai wajar dan selisihnya dilaporkan pada other comprehensive income. Bagaimana itu? Soal tadi juga, ya. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan nilai wajar. Kita ambil dari PSAK nomor 68 tentang pengukuran nilai wajar. Ya, PSAK nomor 68 tentang pengukuran nilai wajar. Apa yang disebut di atas di PSAK nomor 68 adalah nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset
atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi nilai wajar itu sebenarnya ditentukan oleh pasar ketika kita bertransaksi membeli atau menjual, maka harga tersebut adalah nilai wajar. Gitu ya. Jadi nilai wajar itu ditentukan oleh pasar yang aktif. Meskipun beberapa di PSAK nomor 68, bagaimana kalau pasar tidak aktif, itu lebih lanjut nanti kita bahas tentang PSAK nomor 68. Nah, ada lagi yang kedua, penghasilan komprehensif lainnya. Pendapatan dan biaya yang tidak termasuk dalam perhitungan di laporan rugi laba, namun merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham. Ini penghasilan komprehensif lainnya. Contohnya, selisih revaluasi aset tetap itu masuk dalam OCI, perubahan nilai investasi available for sales, ini yang kita bahas sekarang, dampak transaksi laporan keuangan. Jadi penghasilan komprehensif lainnya, ini akun-akun yang tidak masuk dalam perhitungan rugi atau laba, namun langsung dimasukkan dalam ekuitas pemegang saham. Itu bedanya. Nah, kita ambil contoh tadi, ya, namun ditambahkan, pada akhir tahun harga obligasi di pasar itu kursnya 105. Ya. Jadi kita harus menghitung nilai wajarnya. Ada tambahan ya, pada akhir tahun 2018 harga obligasi di pasar itu kursnya 105. Kita lihat bagaimana mengimplementasikannya. Nah, ini sama pada saat mencatat bisnis dan penerimaan bunga, ini sama dengan model bisnis held to mature, ya sama, tidak ada bedanya, sama dengan penjelasan tadi. Namun perbedaannya adalah ketika mencatat nilai wajar dari obligasi, itu biasanya pada akhir tahun atau ketika kita akan menyusun laporan keuangan. Ya, tadi saldo awalnya nilai tercatatnya adalah 10.811.090, kemudian ini ya 10.811.090, kemudian ada amortisasi 45, maka nilai terbawahnya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 10.766. Inilah yang akan kelihatan di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10.766.053. Nah, kemudian nilai pasar katanya kursnya 105 berarti 5% di atas nilai nominal. Kalau kita kalikan 1,05 kali 10 juta, maka nilai pasar obligasi adalah 10.500.000. Ya, nilai terbawahnya 10.766, nilai pasarnya 10.500.000, maka kondisinya untung atau rugi perusahaan? Rugi tentunya, karena masih lebih besar nilai tercatat daripada nilai pasar. Artinya ada rugi sebesar 266.053. Namun rugi ini belum diwujudkan atau belum direalisasi. Artinya apa? Ini hanya ada catatan buku bahwa dia rugi. Karena memang nilai pasarnya lebih rendah dari nilai terbawa. Itu ya, lebih rendah dari nilai terbawa. Sehingga dia rugi 266, namun ruginya hanya di buku, belum direalisasi. Kenapa? Karena obligasi itu belum dijual. Ya, belum dijual, jadi belum direalisasi. Maka dicatat rugi yang belum direalisasi, kemudian investasi dalam sekuritas hutang. Perhatikan bahwa rugi yang belum direalisasi ini atau unrealized holding loss itu tidak akan dimasukkan ke laporan rugi laba. Jadi nomor akunnya ini bukan nomor akun biaya atau rugi, namun nomor akun laba komprehensif lainnya, laporan laba komprehensif lainnya, dan langsung akan nanti digabungkan ke ekuitas. Gitu. Jadi agak berbeda ya dengan trading. Nah, di laporan keuangan begini nanti dia. Aset lancar. Ini investasi 10.500.000. Jadi dia akan menunjukkan ini nilai wajarnya ini yang di laporan keuangan. Kenapa? Karena sudah investasinya dikreditkan 266.053.
Jadi bukan 10.766 lagi, tapi 10.500.000. Jadi laporan posisi keuangan akan menunjukkan nilai wajarnya atau nilai pasar dari investasi tersebut. Kemudian kerugian itu akan dimasukkan ke ini, pendapatan komprehensif lainnya. Jadi tidak ikut dalam perhitungan laba neto. Oke. Nah, sekarang model bisnis ketiga, diperjualbelikan atau spekulasi, maka tetap dilakukan penilaian atas nilai wajar, namun selisihnya dilaporkan pada laporan rugi laba. Oke, ini sama teknik pencatatannya. Cuman bedanya hanya satu, bahwa rugi belum direalisasi atas investasi ini dimasukkan dalam laporan rugi laba. Terima kasih.